Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Kelana. Gimana kabarnya teman-teman PKPRMI Kabupaten Sleman? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat ya, baik-baik saja. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen sedikit berbagi. Kita akan berdiskusi dengan tema adalah akhir Ramadan dan awal new normal. Wih, kayaknya menarik tuh. Banyak kalangan menilai bahwa ketika kita semakin menghadapi waktu-waktu depan, maka kita akan semakin memasuki normal baru gitu ya, kondisi normal baru atau the new normal, atau pemerintah kita menyebut normal gaya baru. Apapun terminologinya, kita mengetahui arah dari maksud dan tujuannya. Nah, ada 5 tips yang akan coba saya bagikan. Yang pertama adalah kita meniatkan semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan karena Allah. Nah, ini adalah tips pertama yang sangat penting, yang berkaitan dengan kalau kita merujuk hadisnya, dalilnya itu di hadis Arba'in nomor 01, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi ini juga bisa kita artikan ketika kita akan masuk ke normal baru, kondisi normal baru, maka kita sebenarnya sedang berhijrah. Tapi bukan hanya kita sendiri, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia. Lebih dari 7 miliar umat manusia akan pelan-pelan hijrah ke kondisi baru. Kondisinya seperti apa, bagaimana, kita hanya bisa meraba, kita hanya bisa menebak-nebak. Tapi seperti apa kondisinya kita juga mengerti. Nah, tapi dengan kondisi itu semua, dengan niatan itu semua, maka kita mesti meniatkan dalam diri kita sebagai seorang mukminin, sebagai seorang muslimin, bahwa kita akan hijrah karena Allah. Kita akan hijrah karena Allah. Nah, ini sangat penting. Ini juga penting untuk saling mengingatkan, saling menguatkan agar kita juga hijrah karena Allah. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah ini akan menjadi momen yang sangat penting untuk kita semakin mencari tahu siapa kita, siapa diri kita. Mungkin kalau ketika dulu kita SMP, SMA itu kita sudah melakukan games, atau mungkin diajari sama kakak angkatan atau guru-guru kita, diajari siapa kita, apa peran kita, kenapa kita dilahirkan di dunia ini pada masa sekarang, kenapa kita dilahirkan oleh orang tua kondisi seperti ini, kemudian kita hidup di kota ini, di zaman ini, kita akan kemana, kita akan melakukan peran apa. Nah, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungi kembali metodologi atau mungkin arahan tips-tips itu, karena itu sangat penting untuk memupuk kepemahaman kita, memupuk rasa keyakinan kita untuk menapaki kehidupan kondisi baru. Saya ingin membawa teman-teman kepada zaman sebelum Majapahit, yaitu zaman kerajaan Singosari ya, masih masa-masa Singosari hampir runtuh ketika rajanya Kertanegara itu ditumpas oleh pasukannya Jayakatwang. Nah, itu dimana ada sosok yang, ini saya skip aja, saya langsung fokus di seorang yang akan menentukan nasib Majapahit di kedepannya. Itu adalah seorang tokoh yang bernama Jagamada, nama mudanya Jagamada, dan ada juga yang mengatakan nama kecilnya itu Dipayana ya. Jagamada ini yang kelak nanti akan berubah nama menjadi seorang Gajah Mada. Nah, kenapa kok Gajah Mada? Patihnya itu jauh lebih terkenal dibanding rajanya. Dia ada di zamannya Raja Tritunggal Buana Dewi atau juga Raja Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi atau Hayam Wuruk. Tapi jauh lebih terkenal patihnya atau mahapatihnya. Karena kalau kita lihat di usia beliau ketika muda, kira-kira usia 20 tahun, jadi beliau itu ibaratnya ditinggalkan oleh orang tuanya, bapak ibunya, ayah ibunya,
untuk ayah ibunya itu melakukan misi-misi brahmana. Jadi bertapa gitu ya, bertapa. Ayah ibunya bertapa, kemudian anaknya dititipkan kepada seseorang yang akan membesarkan si Jagamada kecil ini. Nah, yang menarik adalah ketika Jagamada itu usia 20 tahun, beliau bertekad untuk mengetahui siapa dirinya dengan cara beliau bertapa dan berguru kepada banyak guru gitu ya, di Jawa Timur sana. Beliau bertapa, berpindah-pindah pertapaannya. Beliau juga berpindah-pindah guru. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, kira-kira hanya berapa bulan. Kemudian beliau mencari guru lagi, bertapa di tempat lain sampai usia 30 tahun. Jadi beliau 30 tahun itu bertapa, mencari tahu siapa dirinya, kemudian membentuk mentalnya, menguatkan mentalnya, sehingga beliau ketika berprofesi sebagai seorang Mahapatih itu beliau sudah sangat siap ya, mentalnya sudah luar biasa. Beliau visinya yang diarahkan oleh raja juga untuk menyatukan Nusantara, untuk menstabilkan kondisi politik. Karena kalau banyak kerajaan, banyak politik, banyak kepentingan-kepentingan itu tidak stabil, kasihan rakyatnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana politik itu stabil. Nah, kalau beliau mengambil cara yaitu adalah mempersatukan Nusantara, mempersatukan kerajaan-kerajaan begitu. Jadi tips yang kedua adalah kita mencari tahu siapa kita sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah tetap berusaha menjadi pribadi murah senyum. Nah, ini tips ini sudah banyak saya share di konten yang sebelumnya. Silahkan teman-teman diklik di channel BKPRMI Sleman dan dicari konten yang bertajuk menjadi pribadi yang murah senyum. Kemudian yang keempat adalah kita kepoin kondisi terkini menurut kacamata kita. Jadi kepoin ya, kita penasaran, kita mencoba mencari tahu kondisi terkini itu seperti apa, tapi menurut kacamata kita. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk melihat kondisi terkini. Kita mungkin lihat konten-kontennya trending di YouTube atau mungkin di Twitterland, bagaimana kondisi terkini, atau mungkin di berita-berita online gitu ya. Tapi yang penting adalah kita mencari tahu berdasarkan kacamata kita, pemahaman kita, yang nanti ketika kita meniatkan lurus karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan dituntun untuk memahami kondisi saat ini. Kemudian kita bisa memilah mana yang penting bagi kita, berita mana yang penting, berita mana yang kurang penting. Nah, dengan cara seperti itu maka kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih utuh, jauh lebih orisinal, sesuai dengan kadar pemahaman kita. Dan tidak ada yang memahami diri kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, tips yang kelima adalah kita mesti setelah kita memahami, mengkepoin kondisi terkini, dan kita yang kelima adalah kita bersiap menyiapkan diri untuk menghadapi segala perubahan. Menyiapkan diri utamanya adalah mental dan juga pikiran kita. Kita juga open minded dalam artian kita juga membuka wacana cakrawala yang belum kita pahamin, sehingga pikiran kita lebih terbuka. Ibarat gelas itu, kalau misalkan kita pakai gelas kecil, selama ini dengan gelas kecil atau ukuran tertentu sudah diberikan air sekian hampir penuh, maka kita perlu memperbesar wadah sehingga airnya tetap, tapi karena wadah kita membesar maka masih banyak ruang yang kosong. Demikian terus begitu ya, kita open minded dalam artian seperti itu. Kemudian mental kita juga tangguh karena kita alhamdulillah kalau misalkan kawan-kawan sampai hari ini diberikan kesehatan, artinya teman-teman alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Allah tuh, dan juga salah satunya diberikan imunitas. Nah, imunitas kesehatan itu, imunitas fisik juga perlu untuk didampingi dengan imunitas mental. Nah, kalau teman-teman imunitas mentalnya itu kuat, maka insya Allah banyak perubahan, hal-hal yang mengagetkan di dalam diri kita dan sebagainya, perubahan-perubahan yang tidak kita sangka-sangka, maka insya Allah kita akan jauh lebih siap dalam menghadapinya. Tidak ngelokro, pesimis, karena neng omah gitu kan, jadi turu-turu wae dan sebagainya. Apalagi besok ketika sudah lepas dari masa
Ramadan begitu ya, kita masuk ke bulan Syawal dan sebagainya. Setan-setan ini yang saat ini dibelenggu di sana begitu ya, dibelenggu di sana, terutama setan-setan yang kelas menengah perwira ke atas itu dibelenggu. Kan kalau Ramadan itu setan kecil itu masih ada, setan yang ringkih-ringkih yang kopral-kopral itu masih ada, tapi kalau yang perwira menengah, perwira tinggi sampai jenderal, setan-setannya dibelenggu. Tapi besok setan-setannya akan turun kembali menggoda kita umat manusia, dan kita mesti siap sebagai kesatuan umat manusia. Jadi kita tidak hanya berpikir hanya 260-an juta orang Indonesia, enggak. Kita sebagai, apalagi generasi muda ya, kita mesti berpikir jauh ke depan. Kita memikirkan 7 miliar umat manusia ke depan, ini akan nasibnya seperti apa. Nah, dengan demikian kita akan berusaha untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas daripada yang kita pikirkan. Tapi kembali lagi ke tips nomor 1, yaitu adalah kita meniatkan karena Allah. Kita jalan takdiri seperti apa juga kita serahkan pada Allah. Yang penting kita niat murni, berusaha memurnikan niat, memperbaiki niat. Nah, semoga dengan itu semua kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Oke, teman-teman, mungkin itu tips konten kita pada kali ini. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.